bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Hermawandi di channel Rudi Bonsai ya. Oke bro, kali ini seperti biasa saya akan mencoba mengenalkan seputar bahan-bahan bonsai lokal ya, tentunya yang ada di alam liar. Buat para pecinta dan buat para pecinta bonsai, juga penghobi, dan tak lupa juga buat para pemula ya. Mari kita belajar bersama mengenal bahan-bahan bonsai yang ada di alam kita ini. Biar kita tidak biar kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada ya. Adapun guys, selanjutnya tetap pantengin terus channel Rudi Bonsai dan jangan lupa like, share dan subscribe. Oke guys, di sini di depan saya sudah ada satu bahan ya. Yang kali ini saya akan mengenalkan bahan bonsai waru ya. Seperti apa pohon waru, kemudian bagaimana cara perawatannya dari mulai dongkel dan penanamannya ya. Kali ini saya tidak berada di tempat bolang ya, karena memang seperti kemarin cuaca lagi kurang baik. Daripada kita resiko ya, lebih baik kita di rumah aja ya, mumpung lagi musim hujan juga, demi keamanan ya. Jangan sampai hobi mencelakakan. Guys, inilah kurang lebihnya seperti ini ya pohon waru nih. Saya sudah punya beberapa ya ini. Seperti ini. Waru ini adalah salah satu bahan yang banyak ya, hampir tersebar di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia juga banyak ya waru. Tentunya masing-masing negara atau daerah ya beda jenis ya, satu spesies tapi beda jenis ya. Karena memang contohnya seperti ini, ada waru India, kemudian ada waru Taiwan ya, kemudian ada waru varigata dan sebagainya ya. Tentunya yang di hadapan saya ini, karena saya dongkel di sini, kemudian saya tanam di sini. Ini adalah jenis waru lokal ya. Adapun waru lokal juga dia mempunyai beberapa varian ya, atau terbagi lagi ke dalam beberapa jenis ya. Ada yang disebut juga dengan waru gunung ya, atau tisuk. Kalau di tempat kita itu tisuk ya, itu sama dengan jenis waru tapi waru gunung ya. Kalau di Sunda sendiri memang ada pohon tisuk ya, tapi dia bukan waru. Kalau bahasa Indonesia ya, waru itu juga bisa disebut dengan tisuk ya. Jadi tapi warunya waru gunung. Kira-kira di sini saya punya dua bahan ya. Ada waru lokal ya. Ini jenis waru gunung ya, seperti ini. Ini biasa disebut waru gunung ya, atau orang-orang menyebutnya dengan tisuk ya. Ini seperti ini. Ini merupakan salah satu pohon yang bisa dijadikan
bahan bonsai atau dijadikan bonsai ya guys. Cukup lumayan gitu ya. Sudah lumayan populer ya di dunia perbonsaian. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan waru laut ya, waru laut. Contohnya mungkin ini salah satu termasuk jenis waru laut ya. Seperti ini bentuk daunnya. Ini kebetulan sudah diprogram ya, kebetulan sudah diprogram, jadi daunnya sudah lumayan kecil guys ya, sudah lumayan kecil ya. Oke, seperti ini. Saya perlihatkan. Ini yang segini ya, dia bisa menciut, bahkan bisa lebih kecil lagi ya. Ada contohnya seperti ini. Ketika sudah matang menjadi bonsai, dia akan lebih kecil lagi ya. Seperti ini, dari segede ini. Bahkan kalau subur dia bisa lebar ya, tapi kalau sudah dijadikan bonsai ya seperti ini kurang lebihnya. Ini bonsai yang masih pertama ya, ini pertama dari nol ya. Ini saya buat dari waru lokal laut, tapi dari nol ya. Ini belum ada, pernah saya kewati tapi saya copot lagi ya. Saya pengen mendapatkan bentuk yang saya harapkan ya. Oke, seperti itu. Kemudian selain waru lokal yang tadi, saya juga punya waru variegata ya. Seperti ini contohnya waru variegata. Seperti ini bentuk daunnya. Kenapa dikatakan variegata ya? Karena di sini ada warna merah ya. Ketika tumbuh tunas dia menjadi warna merah. Ini cuma satu batang ya guys. Kalau batangnya sudah rimbun, kemudian cabangnya sudah banyak, jadi pucuk merahnya itu banyak ya. Kombinasi warna hijau dan merahnya itu banyak. Tapi sayang waru variegata ini guys tidak ada di alam liar ya. Kita dapatnya juga harus beli ya, harus beli di toko bunga yang memang menyediakan atau budidaya waru variegata ya. Contohnya seperti ini. Nah, ketika sudah tua dia ada corak-corak putihnya ya. Ini namanya waru variegata ya. Ada juga yang waru, yang jenis waru yang polos seperti ini, daunnya merah ya, berwarna merah seperti ini. Itu namanya waru merah ya, khusus waru merah. Jadi daunnya itu hampir semua rata-rata dia memiliki daun yang merah ya. Kalau ini sendiri dia waru variegata, tapi masih bocil ya guys, masih kecil ya. Jadi belum, warnanya itu belum mencolok. Oke. Ya, seperti itu kira-kira pengenalan bahan waru lokal ya. barangkali teman-teman pemula ya, khususnya di rumahnya juga pengen membuat bonsai seperti ini. Inilah salah satu bahan yang cocok dijadikan bonsai ya. Dia memiliki karakter batang yang bagus ya. Saya yakin di tempat rekan-rekan semua juga banyak ya waru. Gak apa-apa waru lokal, nanti sekalian buat kita belajar ya, belajar sebagai pemula. Oke guys, selanjutnya saya akan bahas cara budidaya dan perawatannya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus channel Rudy Bonsai. Oke, salam satu hobi. Oke bro, setelah saya menjelaskan tadi jenis waru yang ada di alam liar, juga sebagian waru yang memang waru import ya, waru import seperti waru India, waru Thailand, kemudian ada waru Brazil, ada waru wayang, kemudian ada waru Jepang. Nah, itu semua import ya, harus dibeli di toko bunga ya, termasuk
Ini waru parigata ini ya. Oke. Nah, waru parigata ini saya beli 50.000 ya, segede gini ya. Kecil sekali 50.000 ya. Nah, berarti bahan bonsai seperti ini ya insya Allah memiliki nilai yang ekonomis ya guys, asal kita serius dan mau belajar ya. Oke. Semoga juga apa yang saya berikan ini bermanfaat ya, khususnya buat saya dan umumnya buat rekan-rekan semua. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara budidaya waru itu sendiri ya. Oke, cara budidaya waru itu sendiri atau perbanyakan waru itu ada yang menggunakan teknik stek ya, stek batang ya. Jadi bakalan waru ini adalah bahan bonsai yang cukup ramah ya, cukup ramah. Dia sangat bandel ya, mudah sekali tumbuh. Jadi ketika kita potong bahan yang agak tua kemudian kita tancapkan di tanah, dia bisa hidup juga ya. Tapi ketika bersamaan dengan kurang lebihnya ya guys ya, karena memang tidak semua pohon yang kita tanam itu bisa tumbuh ya. Contohnya saya sudah beberapa kali menanam ya, sebagian ada yang tumbuh kemudian ada yang mati juga akhirnya ya, tergantung dengan musim juga. Nah, kalau nanamnya di musim panas ya otomatis hidupnya juga bakal susah ya, dan juga kita bakal kerepotan harus menyiram atau merawatnya ya, mengontrol tiap hari ya, pagi dan sore. Nah, cara penanamannya itu bisa menggunakan teknik stek ya. Teknik stek maksudnya dipotong gitu dahannya atau batangnya, kemudian kita tancapkan di tanah ya, baik di tanah ataupun di media polybag itu dia cepat tumbuh ya. Oke. Kemudian ada juga yang menggunakan cangkok ya, teknik cangkok. Jadi seperti biasa cara mencangkok itu sama ya guys, sama cara mencangkok itu sama. Jadi dikelupasi kulitnya kira-kira sekitar segini 10 sentian ya, antara atas dan bawah itu. Nah, ini kulitnya dikelupas ya, kulit batangnya itu dikelupas, kemudian di kambiumnya itu dihilangkan ya, dikerok ya. Nah, setelah itu diberi tanah media, kemudian ditutup pakai plastik ya, diikat. Oke. Nah, kapan-kapan saya akan jelaskan bagaimana cara mencangkok ya. Oke. Kemudian ada juga dengan teknik sambung sisip ya, sambung sisip seperti ini. Nah, ini contohnya, ini saya menggunakan teknik sambung sisip ya. Nah, ini saya rencananya mau buat bonsai waru gaya niagari ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini saya memakai teknik sambung sisip. Oke. Nah, apa itu sambung sisip? Jadi sambung sisip atau sambung tunas ya. Jadi sambung sisip itu kita mengambil batang ya, mengambil batang atau bisa dari akar ya, dari akar waru tersebut. Kemudian kalau batang ya otomatis harus kita tanam dulu sampai dia tumbuh ya, sampai dia tumbuh kira-kira sudah kelihatan tunasnya, baru kita sambung ya. Sambung bisa pakai waru parigata atasnya ya, bawahnya waru lokal misalkan ya. Bawahnya kita pakai batang dari waru lokal, atasnya kita mau pakai waru parigata atau waru India atau waru Jepang dan waru sebagainya. Nah, itu menggunakan sambung sisip ya. Kalau diistilahkan ya kebetulan di Sunda ya, di Sunda saya mengistilahkannya itu dengan di kawin silang ya, kawin silang antara waru varigata dengan waru lokal ya. Nah, seperti itu. Adapun nah ini saya
memakai gaya niagari. Apa itu gaya niagari? Nah, di dalam model atau gaya bonsai ya, ada gaya niagari ya. Gaya niagari itu adalah bonsai yang diambil dari potongan akar pohon ya, potongan akar pohon. Jadi pohon yang bisa dijadikan bonsai ya, seperti kalau kita mau buat dari akar loa bisa ya, akar loa, kemudian akar beringin, dan akar-akaran yang lainnya yang biasa di bonsai ya. Nah itu adalah gaya niagari ya. Nah karena memang selain serut itu tanam akar dia susah untuk keluar tunas ya, jadi kita menggunakan sambung sisip atau sambung tunas ya, seperti ini ya. Nah ini kemarin sudah sama guys, seperti ini sudah subur ya, tapi programnya tidak sesuai dengan harapan saya, jadi saya potong lagi ya. Nah seperti itu. Nah ini salah satu contoh gaya niagari ya. Kelebihannya gaya niagari ini dia lebih cepat ya untuk mendapatkan karakter meliuk, kemudian untuk mendapatkan gerak dasarnya itu lebih mudah ya, lebih mudah. Kita tinggal mengarahkan percabangan atasnya ya, tapi bawahnya sudah memiliki keunikan tersendiri ya, jadi tidak terlalu sulit mengurusi program akarnya, program batangnya. Kita tinggal program cabang ya, program cabang sama ranting. Oke. Nah adapun untuk medianya sendiri ini sangat gampang guys ya, waru itu sangat gampang, jadi dimana saja dia bisa tumbuh ya, pakai media apa saja ya. Tapi yang saya gunakan ini medianya seperti biasa, saya ambil tanah dari semak-semak ya. Nah ini kemudian potnya saya menggunakan baskom ya. Nah ini dengan modal seadanya, kurang lebih inilah bonsai bahan bonsai waru punya saya ya, dalam program pertama ya, dari nol. Saya baru punya beberapa nih seperti ini. Nah ini juga sama ini merupakan jenis waru lokal ya, waru lokal laut ya. Nah seperti itu, daunnya berbentuk seperti hati ya guys. Nah seperti ini waru itu jadi bentuknya seperti hati dia daunnya ya, kalau sudah mengecil ya. Oke. Juga memiliki ya, waru itu tidak sama ya, namanya bahan bonsai memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri ya. Oke. Seperti ini katanya ya, saya belum pernah coba juga, katanya antara waru lokal sama waru India. Nah itu kelemahannya, waru lokal ini dia di perantingan ya, kalau sudah mencapai perantingan katanya itu susah diarahkan. Oke guys, tapi tidak apa-apa buat para pemula yang mau belajar, karena ini salah satu tumbuhan yang mudah tumbuh, jadi saya sarankan buat belajar menanam, kemudian belajar program, belajar mengarahkan cabang. Jalan pintasnya adalah cari tanaman-tanaman yang mudah tumbuh ya, mudah pertumbuhannya, cepat membesar gitu. Jadi kita santai guys ya, sambil belajar kita melihat gerak dasarnya ya, melihat gerak dasarnya, kemudian pengarahan cabangnya, kita itu bisa lebih cepat paham ya, ketika teori sama praktek itu kita penuhi ya. Oke, mungkin sekilas itu saja dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semoga bermanfaat. Oke guys, salam satu hobi bersama saya Rudi Hermawandi dari Rudi Bonsai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.